Baik, pada kesempatan ini saya akan uji nyali, percobaan banget untuk membuat server Moodle. Moodle biasanya dipakai buat e-learning. Kita bisa download free ini, Moodle ini. Oke, ini ada Moodle 382 yang terakhir. Contoh aplikasinya mungkin sebagian dari teman-teman yang biasa ngeliat video saya udah tahu, ada di LMS Ono Center ORID/Moodle. Anda bisa bikin account di sini free. Nah, ini software yang dipakainya Moodle, tapi ini Moodlenya udah Moodle lama nih, sekitar 6-7 tahun yang lalu. Ini Moodle baru bisa diambil. Kita akan coba instalasi server Moodle yang baru ini di server ini kosong, masih kosong, belum ada Moodlenya ini. Ini sudah saya siapin server, file server ini. Kita akan instalasi di sini. Oke. Catatannya ada di wiki saya. Belum, ini masih catatan, masih orek-orekan asli. Oke. Kita akan coba Moodle, kita akan coba masuk sini ya. Ini percobaan ya, nggak tahu berhasil nggak tahu gagal. Yang ini pakai Ubuntu 18.04. Oke, sekarang saya harus bikin dulu kosong. Jadi caranya eksperimen gitu. Saya kasih tempat kosong dulu. Oke, ini masih merah warnanya. Ini saya buka di sini, saya edit, saya colong dulu semuanya, masukin ke sini. Jadi ini masih perintah 18.04 sih sebenarnya. Oke. Jadi masih 18.04 sebenarnya dalamnya. Nanti sambil kita coba, kita edit kalau ada perbedaan antara 18.04 sama 20.04. Di sini saya tidak pakai MySQL, saya pakai Percona 5.7. Jadi database-nya bukan MySQL. Soalnya MySQL terlalu secure banget, pusing instalasinya. Jadi saya rubah aja ke Percona yang lebih gampang. Nggak baik sih, kalau mau aman pakai MySQL. Ya udah, biarin aja dah, pura-pura blow on. Oke, beres ya. Oke, sekarang kita akan, jadi udah disiapin semuanya, kita akan uji nyali. Ini nggak usah, ini nggak usah. Ini kita akan edit, kondisi diedit. Jadi kita akan coba nyalakan ini, start normal. Oke, server virtual di VirtualBox Moodle. Jadi kalau eksperimen makanya VirtualBox aja. Kalau misalnya gagal, delete gitu. Jadi enak sih sebenarnya pakai VirtualBox buat nyoba-nyoba segala macam, buat belajar enak banget. Oke, kita lihat dulu IP-nya berapa. IP-nya kebetulan pakai DHCP, dapat dari router saya. Ini kelihatan IP-nya 192.168.200.153. If config 192.200.153. Cuman kalau kita instalasi langsung dari sini nggak enak karena nggak bisa copy paste. Biasakan hidup pakai Kopas, bikin tugas akhir copy paste. Parah banget. Oke, clear layar, SSH 200.153 tadi. Oke, kita masuk sudosu. Salah, kurang, nggak mau dia. Oke, apt update ya, ini standarnya yang itu aja. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Ini saya kecilin, ini geser dulu lah. Oke, ini saya geser juga
ke bawahin. Oke, clear layar. Oke, udah. Sekarang kita akan contek dari sini. Apache ini udah kita kerjakan. Sekarang kita akan install Apache. Jadi Apache ini web servernya. Kalau mau buktinya gini aja sih, gampang. 192.168.200.153. Enter. Unable to connect. Nanti kalau sudah kita install Apache, dia bisa langsung connect. Oke, dia download Apache. Oke, modulnya di enable semua. Ini modul-modul Apache ya. Jadi Apache banyak modulnya. Oke, udah. Sekarang saya kasih izin di apa sih namanya? Di firewallnya supaya Apache boleh masuk. Coba reload di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Tadi nggak bisa, sekarang sudah masuk. It works. Gitu. Oke. Kita lanjutkan, kita install PHP 7. Salah, bukan PHP 7. PHP bukan 73, 74. Tapi nggak tahu, mungkin versinya bisa naik loh ini. Kita install, cobain aja ya. Oh, already the newest. Sekarang kita tambahin repository PHP-nya. Jadi itu nambah repository. Jadi repository yang normal Ubuntu saya tambah repository buat PHP ini, ada OnRage PHP ini. Oke. Sekarang saya update. Oke, udah. Sekarang saya coba install. Cuman ini versi akan saya naikin dulu ya, mudah-mudahan berhasil. Coba saya naikin ke 75. Nggak ada. Jadi masih 74 berarti yang terakhirnya. Oke. Saya suka gitu, ngetes dulu. Udah ada yang baru belum? Kalau yang baru ambil yang baru gitu. Kalau gagal turun. Delete dulu tuh semua. Jangan khawatir, itu namanya percobaan. Emang begitulah hidupnya. Oke, ini PHP 7 mulai diinstal. Terus kita perlu install extension yang kita butuhin buat model. Ini di bawah ini extensionnya yang kita butuhin buat model. Oke, ini akan kita install. Dan di sini nanti kita akan ngerubah parameternya PHP. Misalnya terutama yang ini nih, upload size-nya. Saya biasanya ngebatasin upload size-nya. Biasanya saya buat kecil, jadi kalau upload file bukan di server e-learning, silahkan di server yang lain, terus nanti bikin link aja ke server itu. Kalau mau ngasih tahu, misalnya dosen ngasih perintah, tolong upload kerjaannya, saya akan kasih perintah ke mahasiswa saya, upload kerjaannya misalnya ke Google Drive atau apa segala macam, supaya server kita nggak overload. Nanti makanya ini biasanya saya bikin kecil sih sebenarnya, kecuali kalau saya mau ngupload soal atau segala macam baru saya gedein, nanti kalau selesai kecilin lagi. Kurang ajar dah pokoknya. Oke, sekarang saya akan tambahin extension yang saya butuhin buat model. Voila, PHP 7 internasionalnya udah nggak ada ya. Oke, ini udah nggak ada nih. Wah, bentar. Kesalahan. Nih yang saya edit nanti yang ini harus saya edit. Ini yang saya edit ya. Ini nggak ada, udah intnya nggak ada ya. PHP 7 int ya udah, berarti udah hilang. Oke, coba ulang lagi. Suka gitu kadang-kadang hilang, nambah. Nah, ini udah beres. Oke. Nanti saya harus ngedit konfigurasi PHP-nya. PHP ininya harus diedit. Saya rubah di sininya.
copy. Oke, ini tunggu bentar supaya dia install. Nah, ini udah install dia. %, 17%. Selalu. Oke, supaya nunggu nggak terlalu lama, saya ini dulu ya, saya pause dulu. Nanti kalau saya jalanin lagi. Oke, sudah, ini PHP extensionnya sudah keinstall semua. Sekarang kita akan edit. Sorry, S-nya belum. Oke, nah ini seru di sini. Saya harus nyari. Ini pakai VI, jadi untuk nyari saya pencet tombol slash apa itu, max file size. Perhatikan di situ max file size-nya adalah 2. Saya buang, saya jadikan 100. Terus max size post max, ini dia di sini 8, saya bikin 48. Oh sorry, ini semua pakai VI ya. Anda bisa pakai nano kalau nggak biasa dengan VI. Cuma nano saya nggak tahu cara search. Jadi saya pakai VI yang biasa. Ini slash apa tadi, memory limit 128, saya akan rubah jadi 512. Untuk mendelete satu karakter dia pakai X. Kalau mau insert I, terus saya masukin teksnya. Execution time, execution time 30. Nah, ini dibutuhkan terutama kalau usernya banyak sih. 600. Input vars. Ini ganti jadi 3000. Input time. Max input time, wow. 60 diganti jadi 1000. Wait, sorry. Jadi ini gedein semua angkanya karena terutama untuk server-server yang overload. Dan biasanya server saya akan overload, atau saya pakai Raspberry apa segala macam yang lemot memang. Ya kalau kita Indonesia kepaksa digedein angkanya karena kita servernya biasanya kecil-kecil. Oke, ini udah semua di save. Escape _2 WQ. Jadi buat keluar escape _2 WQ, enter. Jadi ini udah dimasukin semuanya, udah dirubah. Coba kita jalankan Apache. Oke. Ini buat ngetes aja, tapi nggak perlu lah. Sekarang kita akan install Percona. Percona instalasinya tidak semanusiawi MySQL, jadi kita pakai ngambil dep-nya dari repo percona.com, terus pakai dpkg kita install. Sebenarnya Percona versi baru adalah versi 8, cuman kayaknya bermasalah kalau saya pakai yang itu di Moodle. Saya turun ke versi 57. Oke, saya install wget dulu. Oh, wget sudah terinstall, jadi ini nggak dibutuhin. Sekarang saya coba install, ambil file dep-nya Percona langsung. Oke, udah keambil file dep Perconanya. Sekarang install dpkg. Halo, S nya nggak dapet.
lagi. Oke, copy. Oke, sekarang kita akan Percona release setup 57. Saya tidak install yang 8. Dia contohnya yang 8 ya. Kalau nggak salah bermasalah buat Moodle yang 8. Tapi kalau mau Anda pengen nyoba silahkan coba aja ntar. Kalau nggak salah bermasalah. Kalau nggak salah sih. Sekarang baru kita install. Ups, S-nya kurang. Sudo. Oke. S-nya selalu nggak keambil. Oke, dia lagi ngedownload Perconanya. Kita akan install. Masukin root passwordnya. Saya pakai root passwordnya gampang aja, 123456. Percobaan masih boleh 123456 ya, tapi kalau operasional jangan pernah pakai 123456. Enter ulang 123456. Oke, ini masih belajar aja, testing, jadi pakai 123456. Oke. Saya perlu nambahkan di konfigurasi Perconanya juga masih MySQL di conf sih, max allowed paket 32 MB supaya bisa paket gede bisa saya masukin. Oke, udah selesai itu instalasinya. Sekarang saya edit konfigurasi Perconanya. Ditambahin ada nggak load, nggak ada. Oke, saya akan tambahkan di sini. Oke, selesai Perconanya. Nah, saya restart dulu ya. MySQL restart. Oke, jadi walaupun namanya Percona, database MySQL sih sebenarnya namanya. Jadi Percona tuh kayak sempalan dari MySQL, karena MySQL dibeli sama siapa namanya? Oracle. Memang dibikin bagus sih sama Oracle-nya. Cuman orang-orang yang hardcore dengan MySQL bikin sendiri akhirnya Percona. Oke, yang nggak terlalu setuju dengan mungkin nggak terlalu setuju dengan apa yang dirubah sama Oracle. Oke, sekarang kita akan masuk ke instalasi modelnya. Kita akan ngeset Percona ini. Nah, ngesetnya kalau Anda, nah ini saya bagi dua nih ya. Kalau Anda serius ngoperasiin, makanya teknik yang ini. Password usernya Moodle, passwordnya Moodle password dan sebagainya ini dirubah sesuai dengan ini. Karena kita hanya latihan, kita pakai yang bawah ini. Jadi username-nya root, password 123456, create Moodle segala macam. Jadi saya bikin user Moodle, passwordnya Moodle, bisa akses ke database namanya Moodle. Jadi database-nya namanya Moodle. Ya bayangkan, nama aplikasi Moodle, nama database Moodle, nama user akses Moodle, passwordnya Moodle, bisa dihack. Tapi kalau buat belajar nggak apa-apa, orang lagi belajar doang, supaya gampang aja ngingetnya. Maklum otak kita kan terbatas. Kita masuk sekarang udah, jadi ini udah dijalankan, masuk, ini dikopas aja langsung. Paste. Perhatikan di sini oke semua, exit by, selesai. Jadi nggak ada masalah di sini. Kita restart sekarang. Modelnya kita restart. Database MySQL-nya restart. Nah, sekarang kita mulai yang urusan model benarnya. Model yang terbaru kalau dilihat tadi, model. Lihat versinya 38 ya. Jadi kalau sampai berubah ya masalah kita. Ya, di sini
kita akan download language spec. Jadi model bahasa Indonesia ini saya download. Perhatiin ini 38 di sini versinya. Oke, sudo udah dikerjakan. Sekarang kita cd user local source, kita wget pack bahasa Indonesia nya diambil. Dah keambil. Ini ada id.zip. Sekarang kita akan copy id.zip ke var model data length. Jadi di copy, terus cd ke sini, di unzip, dikasih akses ke model. Tapi webnya var model data length. Ini saya kopas aja udah langsung. Oke, enter. Jadi semuanya ini bahasa Indonesia. Jadi ini terjemahannya. Yang terjemahin volunteer sih, sukarelawan. Oke. Sekarang kita akan masuk ke modelnya langsung. Mudah-mudahan ini yang terbaru sih, 38. Ini kan tadi 38 ya, 38. Jadi kita ambil yang latest 38 TGZ. Ambil. Iya, seru dah lo. 51 mega sedang di-download sekarang. Gila ya, 50 mega cuma berapa detik sekarang. Kalau zaman dulu saya nggak bisa bikin live kayak gitu 51 mega, nunggu sejam. Horor banget. Dulu banget lebih parah lagi. 1 mega itu semalam. Waktu dulu banget semalam itu. Oke. Sekarang udah selesai ininya. Wait, belum, sorry. Belum selesai men, baru ke download doang. Sekarang kita akan buka, masuk ke user local source. Ini kita ada di user local source. Copy model latest, masukkan var www.html, cd var www.html, dibuka tarnya, tgz dibuka, zxvf model latest ini dibuka, kasih ownernya www data 777, terus chown www data ke var www.html model. Oke, ini akan kita lakukan. Copy, paste langsung. Modelnya dibuka langsung. Oke, model udah kebuka langsung. Selanjutnya kita konfigurasi lewat web. Oke, ini di save aja dulu. Harusnya sih udah aman sih. Mana dia? Modelnya udah, sekarang tinggal ini ya. Kita pakai IP address model, bukannya localhost, karena kita nginstallnya di server virtual. Oke, jadi saya ini 192.168.201.53 tambahin /model. Ya, salah. Terus kepaksa di 153/model. Enter. Oke. Choose language. Nah, ini masalah filosofi. Sebaiknya pakai bahasa Inggris ya. Bukannya apa-apa, supaya kita belajar bahasa Inggris. Bangsa Indonesia belajar bahasa Inggris. Supaya rezekinya dolar. Kalau kita pakai Indonesia, rezekinya rupiah. Tinggal milih mau yang mana, rezeki dolar apa rupiah. Kalau rupiah pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai rezeki dolar pakai bahasa Inggris. Saran saya sih, bangsa ini kalau bisa rezekinya dolar, pakai bahasa Inggris. Gitu. Rezeki dolar, pajaknya rupiah, nggak masalah. Yang penting rezeki dolar. Next. Oke. Sekarang kita konfirmasi beberapa path yang dibutuhkan. Jadi nanti websitenya 192.168.201.153 model. Direktorinya var www.html model. Nah, di sininya data direktorinya bukan var www model. Saya data direktorinya adalah var model data. Oke. Jadi yang lamanya gitu sih model data. Sekarang dirubah sama dia. www, capek deh. Next. Oke. Database yang dipakai MySQL, walaupun namanya Percona, dia MySQL. Next. Nah, di sini database name-nya localhost, database name-nya model, database usernya model, passwordnya model. Ini yang kita set seperti ini. Tabel prefix model underscore, database portnya dikosongin, Unix socket kosong. Next. Oke, dia sekarang belum. Kita coba lihat sekarang. Oh, ini masalah copyright.
Continue aja udahlah. Salah, confirmnya belum tadi. Nih, oh iya continue. Waduh, ini merah nih. Tadi nggak bisa diinstal ya. Nah, ini masalah nih. Tadi waktu install nggak bisa dia. Terpaksa saya delete tadi. Coba diulang lagi. Oke, saya search dulu ya. Search. Ada nih. Oh, kurang L. Ini yang masalah dia. Copy. Jadi tadi nggak bisa karena kurang L. Pantesan on. Jadi kita install dulu. Nah nih. Jadi tadi kan int aja, pantas nggak bisa dia. Kalau int nggak bisa, intl bisa. Nah, save. Oke, sekarang kita lihat lagi di sini. Salah ini. Ini kan merah. Reload. Oh sorry, ini harus di Apache-nya harus di reload lah. atc init.d apache 2 restart. Apache sudah di restart, coba ini di reload. Udah oke sekarang. Innya nggak masalah, hijau, oke semua. HTTPS site is not HTTPS. Ini HTTPS seru ini urusannya, lewat aja dulu lah. Continue. Oke, sekarang dia nginstall. Di sini dia akan bikin mengonfigurasi database segala macam, dan ini prosesnya lumayan agak lama. Ini saya akan post lagi nih video. Kalau udah selesai baru nanti saya akan jalankan lagi. Tapi di sini dia akan inisialisasi table apa segala macam. Ya, database-nya dibuat, table diinisialisasi segala macam. Dan itu dia dilakukan secara otomatis semua. Bagaimana ini kelihatan nih, sistem sukses apa, antivirus, klaim AV sukses apa segala macam sukses. Lihat ke bawah sih sampai dia komplit lah. Oke, ini saya pause dulu. Oke, selesai dia inisialisasi tabel-tabel buat database muda. Ini tinggal diklik continue. Saya klik continue. Oke, harusnya saya harus tinggal ngisi berapa informasi tentang modelnya. Jadi ini adminnya, usernya, passwordnya. Wah, passwordnya saya bikin gampang aja lah. Oke, ya. Nah, ini masalah nih, keyboard saya suka on ini. Paksa saya kopas ini karena keyboardnya blow on. Nah, ini kepaksa saya kopas dari sini jadi harus ada huruf besar, huruf kecil, ada angka, harus ada tanda baca. Jadi saya bikin gini aja lah, udah passwordnya password blow on. Copy, mana dia, paste. Nah, entah kenapa kalau saya langsung dari keyboard suka gitu, jadi mending kopas. Oke, nama admin, email address dodol@lontong.com. Hello, if you want to see my address. Kali ini masih nyoba, masih ngaco-ngaco ya. Kalau yang beneran jangan kayak gini. City Jakarta, select country Indonesia, time zone +7 ya kita ya. Bisa nggak ada.
Asia Jakarta ini dia. Oke. Description, kalau kita mau kasih description tentang si admin, update profile. Oke, ini adminnya ya. Passwordnya apa tadi sih? QWE 123. Ya, oke. Ini contoh bikin password yang lumayan aman, tapi lumayan gampang diingat. Full site name. Belajar e-learning muda. Tapi nanti kalau full site-nya bisa SMA apa, SMK apa, SMP atau kampus mana gitu. Jadi ini bisa full site-nya itu ya. Shortnya adalah e-learning. Kita bisa ngarang, ini orang Indonesia jago bagian yang ini. Bisa kasih cerita tentang situs ini dikit. Terus lokal settingnya Asia Jakarta. Salah, ada di atas ya. Mana tadi? Amerika, Asia, J itu di atas ya. Jakarta. Oke. Nah, ini di sini self registration di server yang kayak LMS Ono Center. Di sini saya enable. Nanti pakai email autentikasinya, cuman kadang-kadang emailnya nggak jalan. Jadi kepaksa saya harus manual autentikasi. Si admin yang ngerjain. Nah, kalau kirim email keluar, namanya dia sebagai apa? Biasanya saya kasih nama Moodle. Misalnya LMS. Kalau di kampus mana, misalnya kampus STIMIK, STIMIK abal-abal.ac.id. Bisa seperti ini, gitu ya. Dan ini no reply. Oh, ini no reply. No reply. Jadi bisa no reply, save. Enter. Udah selesai, saya gedein aja deh biar kelihatan. Nah, ini udah selesai, modelnya bisa kita pakai. Jadi udah selesai model, bisa tinggal pakai. Kita bisa nambahin course, bisa nambahin user, bisa apa segala macam. Ini user bisa jalan. Jadi gak ada masalah ternyata di Ubuntu 20.04 buat instalasi Moodle. Keren banget. Cuman saya menemukan saya salah Moodle, salah ngetik nih satu. Bentar, di sini saya benerin dulu sebelum lupa. Oke, ini dia. Ini kurang L, bikin gak jalan itu. Ya, sip. Oke. Demikian, mudah-mudahan bisa memperlihatkan bagaimana cara menginstalasi Moodle di server Ubuntu 20.04 dan berhasil tanpa masalah sih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.